Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viva Rozana, NPM 170 dari kelas 6F Law of Business. Di sini saya akan mempresentasikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang sumber daya air. Di sini ada latar belakangnya. Yang pertama, bahwa air merupakan kebutuhan dasar hidup manusia yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa bagi seluruh bangsa Indonesia. Yang kedua, bahwa air merupakan bagian dari sumber daya air yang merupakan cabang produksi penting dan menguasai hajat hidup orang banyak yang dikuasai negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Yang ketiga, bahwa air dalam menghadapi ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat. Sumber daya air perlu dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi secara selaras. Yang keempat, terdapat banyak kekurangan dan belum dapat mengatur secara menyeluruh mengenai pengelolaan sumber daya air sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu diganti. Yang kelima, bahwa air berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada poin-poin sebelumnya perlu membentuk undang-undang tentang sumber daya air. Selanjutnya, bab 1, pasal 1, sumber daya air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya. Air adalah semua air yang terdapat pada di atas ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini: air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat. Pasal 3 yang berisi tujuan dari pengaturan sumber daya air. Yang pertama, memberikan perlindungan dan menjamin pemenuhan hak rakyat atas air. Yang kedua, menjamin keberlanjutan ketersediaan air dan sumber air agar memberikan manfaat secara adil bagi masyarakat. Yang ketiga, menjamin pelestarian fungsi air dan sumber air untuk menunjang keberlanjutan pembangunan. Yang keempat, menjamin terciptanya kepastian hukum bagi terlaksananya partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya air, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pemanfaatan. Yang kelima, menjamin perlindungan dan pemberdayaan masyarakat yang termasuk masyarakat adat dalam upaya konservasi air dan sumber air. Yang keenam, mengendalikan daya rusak air secara menyeluruh dan mencakup upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan. Bab 3, penguasaan negara dan hak rakyat atas air. Pasal 5, sumber daya air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pasal 7, sumber daya air tidak dapat dimiliki atau dikuasai oleh perseorangan, kelompok masyarakat, ataupun usaha. Di antara pedoman dalam pengelolaan kepemilikan umum, ini merujuk pada sabda Rasulullah SAW, al-muslimuna syuraka'u fi salasin fil ma'i wal kala'i wan nar, yang artinya kaum muslimin berserikat atau memiliki hak yang sama dalam 3 hal, yaitu air, rumput, dan api. Hadis riwayat Ibnu Majah. Maksud dari sabda yang tadi yaitu kekayaan alam adalah bagian dari kepemilikan umum, sehingga wajib dikelola oleh negara, yang hasilnya akan diserahkan lagi untuk kesejahteraan rakyat secara umum. Jadi haram hukumnya kalau kepemilikan umum itu diserahkan kepada individu, swasta, ataupun asing. Bab 4, tugas dan wewenang. Pasal 9, atas dasar penguasaan negara terhadap sumber daya air sebagaimana pasal 9, dasar penguasaan negara terhadap sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam pasal 5. Pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah diberi tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengelola sumber daya air. Di sini tugas pemerintah pusat yaitu yang pertama, menyusun kebijakan nasional sumber daya air. Yang kedua, menyusun pola pengelolaan sumber daya air wilayah sungai. Yang ketiga, melaksanakan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai. Yang keempat, mengelola kawasan lindung sumber air, dan masih banyak lainnya. Wewenang pemerintah pusat yaitu yang pertama, menetapkan kebijakan nasional sumber daya air. Yang kedua, menetapkan pola pengelolaan sumber daya air wilayah sungai. Yang ketiga, menetapkan rencana pengelolaan sumber daya air. Yang keempat, mengatur, menetapkan, dan memberi izin penggunaan sumber daya air untuk bukan usaha dan izin untuk kebutuhan usaha, dan masih banyak lainnya. Kemudian pasal 12
Tugas dan wewenang pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 meliputi tugas dan wewenang pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten atau kota. Tugas dari pemerintah daerah provinsi menyusun kebijakan pengelolaan sumber daya air provinsi. Yang kedua, pola pengelolaan sumber daya air wilayah sungai kota. Yang ketiga, menyusun rencana pengelolaan sumber daya air wilayah sungai kota. Yang keempat, mengelola kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai kota, dan masih banyak lainnya. Kemudian ada pemerintah daerah provinsi memiliki wewenang menetapkan kebijakan pengelolaan sumber daya air provinsi, menetapkan pola pengelolaan sumber daya air wilayah sungai kota. Yang ketiga, menetapkan rencana pengelolaan sumber daya air wilayah sungai kota. Yang keempat, menetapkan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai kota, dan masih banyak lainnya. Bab 5, pengelolaan sumber daya air. Di sini ada pasal 22, pengelolaan sumber daya air didasarkan pada wilayah sungai dan memperhatikan keterkaitan penggunaan air permukaan dan air tanah dengan mengutamakan pendayagunaan air permukaan. Pasal 24, konservasi sumber daya air ditujukan untuk menjaga kelangsungan keberadaan daya dukung, daya tampung, dan sumber daya air. Pasal 28, pendayagunaan sumber air ditujukan untuk memanfaatkan sumber daya air secara berkelanjutan dengan prioritas utama untuk pemenuhan air bagi kehidupan pokok sehari-hari masyarakat. Tahap pengelolaan sumber daya air, pasal 38, yang pertama, perencanaan pengelolaan sumber daya air. Yang kedua, pelaksanaan kontribusi prasarana sumber daya air dan pelaksanaan non-konstruksi. Yang ketiga, pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sumber daya air. Yang keempat, pemantauan dan evaluasi pengelolaan sumber daya air. Bab 6, berisi perizinan. Pasal 44, penggunaan sumber daya air sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 29 ayat 2C, yaitu penggunaan sumber daya air. Di sini itu untuk kebutuhan usaha dan kebutuhan bukan usaha dilakukan berdasarkan izin. Bab 10, hak dan kewajiban. Ada di dalam pasal 61, yaitu hak masyarakat dalam melaksanakan pengelolaan sumber daya air. Kemudian pasal 62, kewajiban masyarakat dalam menggunakan sumber daya air. Selanjutnya, bab 11, partisipasi masyarakat. Pasal 63, yang meliputi partisipasi masyarakat ini yaitu yang pertama, konsultasi publik, yang kedua, masyarakat, yang ketiga, kemitraan, yang keempat, penyampaian aspirasi, yang kelima, pengawasan, dan yang keenam, keterlibatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bab 14, ketentuan pidana. Di sini ada pasal 68 yang berisi melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan sumber air dan prasarananya. Hukumannya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun, paling lama 9 tahun, denda paling sedikitnya 5 miliar rupiah, dan paling banyak 15 miliar rupiah. Pasal 69, mengganggu upaya pengawetan air, menggunakan sumber daya air yang menimbulkan kerusakan pada sumber air, lingkungan, ataupun prasarana, serta melakukan pendayagunaan sumber daya air di kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian. Dihukum pidana dengan pidana penjara paling singkat 18 bulan dan paling lama 6 tahun, serta denda 2.500.000.000 rupiah dan paling banyak 10 miliar rupiah. Pasal 70, melakukan pelaksanaan konstruksi dan non-konstruksi pada sumber air tanpa izin dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Dihukum pidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun, paling lama 3 tahun, dan denda paling sedikitnya 1 miliar rupiah dan paling banyaknya 5 miliar rupiah. Pasal 71, melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya kondisi tata air dengan daerah aliran sungai. Dihukum pidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan, paling lama 18 bulan. Dendanya paling sedikit itu 1 miliar rupiah dan paling banyaknya 3 miliar rupiah. Kemudian pasal 72, mengganggu upaya pengawetan air, melakukan pendayagunaan dan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya sumber daya air dan prasarananya.
Dihukumnya pidana paling singkat 4 bulan dan paling lama 1 tahun, serta denda paling sedikitnya 500 juta rupiah dan paling banyaknya 2 miliar rupiah. Pasal 73, melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi, prasarana, sumber daya air, dan non-konstruksi pada sumber air tanpa izin dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Hukumannya dipidana dengan pidana paling singkat 3 bulan dan paling lama 6 tahun, dendanya paling sedikit 300 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.